Hikaru Nakamura menjadi jawara di turnamen Chessable Master Champion Chess Tour setelah mengalahkan kompatriotnya dari Amerika Serikat, Fabiano Caruana. Mereka harus bermain dengan game final reset dan ditentukan lewat partai Armageddon Game. Jadi di Armageddon Game ini waktu Hikaru Nakamura cuma 9 menit, sementara Caruana 15 menit. Tapi jika permainan berhasil remis ya, maka yang memenangkan pertandingan adalah Hikaru Nakamura karena konsekuensi dari waktu yang cuma 9 menit itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena Hikaru Nakamura tidak mencari partai remis, malah bisa menang. Langsung saja kita bahas partainya. Caruana memulai dengan pembukaan Inggris C4, dijawab Nakamura kuda F6, putih kuda C3, hitam E5, kemudian putih G3. Ini adalah ciri khas dalam pembukaan Inggris dengan variasi cards Bremen System. Jadi putih di sini memiliki kekuatan dari gajah Fianchetto. Hitam merespon dengan langkah C6. Kemudian putih D4, pion memukul pion, menteri memukul pion, dan hitam D5. Putih mainkan gajah G2, Nakamura memukul pion C4. Caruana tidak mau menukar menteri, dia mengambil pion di petak C4. Hitam gajah E6, Caruana menteri ke petak 4, hitam gajah ke petak C5, putih kuda F3, dan hitam H6. Kemudian putih lanjutkan dengan lakukan rokade, hitam mengamankan raja. Kemudian putih menteri C2 mereposisi posisi menteri. Hitam kuda B ke petak D7, pengembangan perwira. Putih lanjutkan dengan B3. Ya, langkah B3 di langkah ke-12 ini sangat menarik karena putih ingin memplot gajah Fianchetto lainnya ke petak B2 dan lakukan serangan diagonal ke sayap raja. Hikaru Nakamura merespon dengan benteng E8. Putih lanjutkan ide dengan gajah B2, hitam menteri E7, putih benteng AD1, hitam benteng AD8, putih E3, hitam gajah ke petak G4. Langkah ke-15, Hikaru Nakamura mulai menyengat Caruana. Kemudian Caruana benteng D2, hitam manuver kuda F8, putih benteng memukul benteng, benteng memukul balik, dan putih H3. Hikaru Nakamura tarik gajah ke petak C8, tidak ingin memukul kuda di petak F3 karena nggak ada keuntungan teman-teman. Dan dengan memukul kuda di petak F3 maka akan memberikan kesempatan bagi Caruana bermain dengan pair of bishop, di mana ini permainan terbuka. Jadi yang pegang pair of bishop atau sepasang gajah akan memiliki keuntungan. Gajah C8, putih kuda E2, manuver juga dilakukan oleh Fabiano Caruana. Tujuannya adalah untuk memukul kuda di petak F6. Jadi pion harus memukul dan secara struktur itu kurang bagus buat hitam. Merespon ini Hikaru Nakamura langsung gajah A3. Nah, gantian dia balas menyengat ancaman yang terjadi pada petak F6 dengan coba menukar gajah gelap. Putih jelas menolak, kemudian hitam C5, dan lucunya malah balik lagi nih Caruana dengan gajah B2. Nah, sebenarnya langkah gajah B2 ini seperti membuang tempo ya, membuang langkah dari Fabiano Caruana. Yang seharusnya langkah lebih baik dimainkan yaitu gajahnya tarik mundur ke petak A1. Yap, dengan langkah gajah B2 yang pasti langsung dimakan oleh Hikaru Nakamura, menteri memukul gajah, dan B6. Nah, dengan kehilangan gajah gelap bagi sisi putih ya rugi dong bos. Ruginya kenapa bos? Karena ya serangan dari gajahnya tadi udah bagus banget ya counter di sini. Nah, putih lanjutkan dengan A3, hitam gajah B7, putih B4, hitam kuda E6, kemudian putih benteng C1 menekan pion C5, hitam tak mau kalah menemplot kuda ke petak E4, menekan petak D2. Jadi kalau kudanya kabur, maka benteng masuk, mengancam menteri dan kuda. Kemudian Caruana kuda F4, hitam menolak pertukaran dengan kuda E6 ke petak G5, putih kuda H4, langkah salah dilakukan oleh pemain putih, dan hitam G6. Ya, sayang hitam tidak melakukan jalan benteng D2 di sini. G6 untuk mencegah kuda ke petak F5, tujuannya juga bagus. Kemudian putih benteng C2, sekali lagi dianggap bahwa Caruana melakukan kesalahan oleh stokis, dan sayangnya Hikaru Nakamura tidak menemukan langkah yang tepat, yaitu dengan kuda memukul pion G3. Nah, kita akan bahas nanti. Kita lanjutkan gamenya. Hitam benteng D7, putih raja H2, dan hitam raja H7. Putih benteng E2, hitam C4. Sekarang hitam memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengganggu lewat pion promosi. Putih menteri C2, hitam B5. Kenapa langkah B5 yang tujuannya baik menjaga pion C4 dianggap salah? Karena putih memiliki jalan F3. Pum, kuda D6. Ada langkah ciamik, kuda memukul pion G6. Pum, kombinasi dilakukan. Pion memukul kuda, menteri memukul pion, raja H8, menteri memukul pion H6 skak, raja G8, Caruana E4.
Kuda ditukar dengan duo pion dan Caruana sekarang coba menyerang lewat pion promosinya di petak E4. Hikaru Nakamura langsung merespon dengan coba menukar menteri dengan menteri G7. Putih menolak pertukaran menteri H5. Hitam benteng E7. Putih benteng D2. Langkah kurang tepat yang seharusnya dia mainkan langkah E5. Benteng D2, kemudian hitam kuda G ke petak F7. Putih menteri C5. Hitam menteri F6. Putih benteng D4 coba menutup langkah pion promosi yang dimainkan oleh hitam. Dan di sini setelah menteri F6 susunannya sangat ciamik ya, dimana Hikaru Nakamura memiliki pertahanan yang sangat solid. Praktis langkah F4 tidak bisa dilakukan, akan menjatuhkan pion E4. G4 tidak bisa dilakukan, kuda akan jatuh. Jadi Caruana bingung dan dia mainkan langkah benteng D4, hitam A6, putih benteng D1, hitam benteng E8. Coba memindahkan benteng ke petak C8 dan mendorong pion promosi. Putih benteng E1, hitam C3. Putih menteri E3. Hikaru Nakamura menyengat balik kuda C4, menteri A7 dan menteri B6. Boom. Menyederhanakan permainan harus dilakukan oleh Caruana. Kuda ke petak F5, hitam kuda E5, putih F4, kuda D3 masuk, benteng E2, kuda C4 dengan tujuan kuda ke petak D2 dan pion akan promosi. Caruana kuda D4, hitam benteng D8, putih kuda C2, hitam kuda C1 mengancam benteng, benteng E1 dan benteng D2. Boom. He sacrificed the knack. Hikaru Nakamura mengorbankan kudanya, benteng memukul kuda, gajah memukul pion E4, terjadi ancaman pin, gajah di petak G2, kuda di petak C2. Ya, kuda E1 memang dapat dilakukan, tapi datang lagi kuda ke petak E3, raja G1, kuda memukul gajah, raja F1, kuda E3, raja G1, C2. Permainan selesai. Hikaru Nakamura memenangkan pertandingan di babak Armageddon Game ini. Yap, ini pertandingan yang sangat ciamik dan kita bahas kesalahan yang dilakukan oleh pemain putih. Sebenarnya putih memiliki keunggulan dan juga sebenarnya Hikaru Nakamura memiliki kesempatan. Setelah poin pentingnya adalah di mana Caruana gajah ke petak B2 ini menjadi langkah awal yang membuang langkah, kemudian hilangnya gajah membuat hitam memiliki keunggulan. Kemudian setelah langkah kuda H4 sebenarnya Hikaru Nakamura dapat memainkan langkah ciamik, kuda memukul pion G3 atau di sini benteng ke petak D2 ya, lebih tepat lagi dengan ancaman menteri. Dan apabila putih melanjutkan dengan jalan kuda ke petak F5 sebenarnya dapat dilakukan. Apabila benteng memukul menteri, kuda memukul menteri, raja ke petak F8, kuda balik lagi dengan ke petak F5, maka hitam bisa memainkan langkah G6. Ya, tujuan dari hitam adalah untuk mengambil pion F2 ini ya. Apabila dia memakan pion di petak H6, maka benteng memukul pion di petak F2. Jadi walaupun sama-sama dapat pion, tapi secara posisi ini akan menyenangkan bagi pemain hitam. Apabila H4, maka dapat dilanjutkan dengan kuda ke petak F3. Nah, ini akan memberikan kenyamanan bermain bagi pemain hitam. Nah, ini langkah kemenangan yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura di posisi ini. Kemudian dia memainkan langkah G6 dan kemudian benteng C2, langkah kurang tepat lagi dimainkan oleh pemain putih. Dan di sini ada momen kuda memukul pion G3. Boom, kalau dimakan maka akan tercipta ancaman menteri memukul pion E3, raja ke petak H2, dan hitam dapat mainkan langkah benteng D1. Tujuannya apa? Skakmat dengan menteri G1 dan tidak bisa ditahan dengan benteng C1. Apabila benteng F2, maka hitam dapat melanjutkan dengan gajah memukul gajah. Apabila kuda memukul gajah, maka akan ada kuda F3 skak, benteng memukul, menteri G1 skakmat. Apabila kuda yang F memakan gajah di petak G2, maka akan ada jawaban menteri ke petak E6 dengan tujuan skakmat petak H3. Apabila kuda balik lagi atau jalan G4 di sini, maka akan ada permainan menteri ke petak D6, kuda ke petak F4 dan akan ada jawaban kuda N4. Jadi ini dalam counter putih, putih kena counter semua ya. Kuda mengancam benteng, ada ancaman di sini. Tapi langkah itu tidak terlihat dan Hikaru memilih langkah benteng D7. Jadi kemenangan yang terlewat di sini tidak diambil oleh Hikaru Nakamura. Nah, kemudian ada momen pada saat benteng E2 yang sebenarnya dapat dimainkan langsung dengan langkah C4 benar, kemudian menteri C2 dan B5 merupakan kesalahan dari pemain hitam yang membuat putih langsung unggul dengan F3. Harusnya di sini hitam memainkan langkah C3 saja. C3 terus dan kemudian benteng ke petak D2. Nah, dengan langkah B5 ini membuat Caruana menyerang balik dengan F3. Kemudian sayangnya Caruana salah memukul pion, yaitu harusnya menggunakan pion di harusnya menggunakan kuda di petak H.
Nah, apabila ini yang menjadi pilihan, ini akan lebih menarik. Kemudian Menteri memukul pion G6, Raja ke petak A8, ya hampir sama sih, tapi perbedaannya di sini bahwa Putih memiliki kuda yang lebih aktif dibandingkan dia memilih memukul kuda petak F. Jadi kudanya di sini dapat mengganggu dengan kuda H5 dan kuda F6. Itu perbedaannya dengan langkah yang dipilih oleh Fabiano Caruana. Dengan dia memilih seperti ini, kalian bisa lihat bahwa setelahnya kudanya jadi kurang pergerakan. Nah, di sini kudanya jadi jelek banget ya. Even dia nggak bisa masuk ke sini. Nah, kemudian langkah benteng D4 dimainkan di posisi berikutnya, yang seharusnya hitam juga menang di sini dengan langsung menyederhanakan permainan benteng ke petak C7. Ya, kenapa pemain top dunia banyak tidak melihat langkah-langkah kemenangan di game Armageddon ini? Yang pasti ini faktor kelelahan juga, karena Hikaru Nakamura telah memainkan banyak game. Sebelumnya mereka bermain 4 kali di Grand Final. Kemudian mereka harus bermain 2 kali lagi, nih pastinya ya puyeng juga ya guys. Itulah saya kira faktor kenapa Hikaru dan Caruana tidak memiliki akurasi yang lebih baik. Nah, apa komentar kalian? Yang pasti ini gelar yang sangat membanggakan buat Hikaru Nakamura. Dia mengalahkan Magnus Carlsen, juara dunia catur di babak sebelumnya, dan kemudian menyengat balik Caruana, padahal Caruana menang di semifinal winner bracket bertemu dengan Hikaru Nakamura. Emang format dari pertandingan ini tuh sangat rumit ya, membuat pemain harus bertanding terus. Apa komentar kalian, dan jangan lupa saksikan siaran langsungnya dari Champion Chess Tour ini hari ini jam 14.30, dan besok juga akan ada 14.30 waktu Indonesia Barat di Moji TV. Kalau kalian gak ada channel Moji TV, jangan lupa install aplikasi video, karena itu pertama kali di TV Indonesia. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena itu gratis guys. Terima kasih semuanya.